Kemenak itu kemarin kita masih ada kuota lanjut usia yang habis sudah diambil oleh Kementerian Haji dan Umroh. Jadi kami sudah tahu Pak polanya bagaimana. Kalau pola di Kemenak kita tetap pakai anak itu 24 tahun. Itu versi Kemenak 24 tahun. Jadi daftar tahun ini berangkatnya di Asri beliau karena penyuluh agama itu kita di Kecamatan Pontianak Barat 10 saja. 10 orang kita kantorkan di KUA Pak. KUA gitu tuh sempit pula kan. Jadi pokoknya berpedak-pedak lah situ. Yang penting bisa duduk. Saking kantornya kecil Pak, sementara jumlah penyuluhnya yang banyak. Penyuluh ini kan lapangan. Kita mau kantorkan di kantor Kemenang juga sempit. Akhirnya kita bagi di 6 kecamatan sekota Pontianak. Kita tentu banyak hal-hal keagamaan yang dapat kita pelajari di sini. Tentu dengan diskusi keagamaan. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu sekali lagi kami ingin juga terkait pelayanan juga nanti Bapak Ibu boleh sampaikan ke kita kalau tidak pas di kantor KUA atau di kami, mohon petunjuk, mohon saran, mohon masukan, karena kami di Kemenang itu manusia biasa sama dengan kita semua. Tentu khilaf, tidak pas pasti adalah. Maka kami lakukan silaturahim seperti ini Pak, dalam rangka untuk mendekatkan diri dengan umat Islam yang ada di Kota Pontianak. Ini digagas oleh kawan-kawan Bimas Islam dan IPARI Kota Pontianak. Ini kami lakukan setiap minggu itu 2 kali Pak Haji, malam Selasa dan malam Kamis. Dan kita datangi di masjid-masjid dan di musala, ingin menggali informasi terkait apa yang ada di masyarakat. Mungkin kalau Bapak mau datang ke kantor kan tidak enak. Serta jajarannya tentunya, dan saya muliakan segenap ketua bidang-bidang di Yayasan Darul Muttaqin yayasannya. Yang terhormat tentunya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Bapak Haji Ruslan, SAG MA. Saya muliakan Ketua IPARI, Bapak Ustadz, Bapak Kiai Haji Azman Alka, para alim, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para imam masjid, khotib, para asatid sekalian yang tergabung di penyuluh agama Kota Pontianak, hadirin wal hadirat jamaah sholat masjid yang Allah muliakan dan yang saya hormati. Ada beberapa hal yang perlu saya informasikan terkait perwakafan ya untuk pengurus wakaf di Kecamatan Pontianak Barat, bahwa masih ada bahkan banyak beberapa pengurus nazir yang notabene bahkan ada yang sudah habis tetapi belum diremajakan. Oleh karena pada beberapa kesempatan kami sampaikan agar supaya secepatnya pengurus-pengurus nazir yang tidak lengkap lagi, apalagi yang sudah habis karena wafat, karena pindah dan lain sebagainya, ternyata belum diremajakan. Tapi alhamdulillah saya yakin di Yayasan Darul Muttaqin ini terkait wakaf nazir badan hukum atau yayasan ya, ini saya yakin sudah didaftarkan di BWI. Sudah Pak ya, didaftarkan ke BWI, karena memang tidak cukup hanya di notaris Kumham, tapi mesti didaftarkan ke BWI. Dari Dewan Pembina itu secara otomatis menjadi nadir, didaftarkan ke BWI. Jadi yayasan ini diwakili oleh 3 orang atas nama yayasan bertindak selaku nazir. Nanti diusulkan lewat KUA, kami rekomendasikan, kemudian diteruskanlah ke BWI yang akan mengeluarkan SK. BWI ada kewenangan jika tanah wakaf ini luasnya 1000 meter, maka BWI Kota Pontianak yang punya kewenangan untuk mengeluarkan SK-nya. Akan tetapi jika luas tanah ini lebih dari 1000 meter, maka BWI Provinsi yang akan mengeluarkan SK nazirnya. Jadi Bapak sekalian, antara
SK notaris dengan SK BWI memiliki hal yang berbeda. Jadi yayasan, karena nazir ini memang terdiri dari nazir perseorangan, kemudian nazir badan hukum, nazir organisasi. Kalau badan hukum ini adalah berupa yayasan yang akte notarisnya sudah ada, kemudian AHU, administrasi hukum umum dari Kumhamnya sudah ada, maka tinggal didaftarkanlah ke BWI. Ini amanah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terkait masalah nazir. Juga kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001, kemudian Undang-Undang Nomor 28 2004 terkait yayasan, di sana sudah jelas. Dan nanti ketika sudah di SK-kan di BWI sebagai nazir, maka patuh dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan, di mana di pasal 42 bahwa nazir ini punya kewajiban untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, kemudian juga melaporkan ke BWI apa yang telah dikerjakan selama ini. Berikutnya saya yakin juga dari pengurus harian telah memberikan job description-nya kepada bidang-bidang. Karena nantinya kan harus dipertanggungjawabkan di akhir masa periodenya. Yang selama ini Bapak dan Ibu sekalian, memang kelemahan kita ini, nazir ini memang jarang memberikan uraian tugas kepada pengurusnya. Oleh karena seyogyanya memang karena ini dari yayasan sudah bagus ya, nanti ada job description-nya atau uraian tugas yang diberikan kepada Dewan Kemakmuran Masjidnya, kemudian untuk kepala bidang pendidikannya, tadi ada bidang penanganan aset, ya juga ada bidang sosial. Memang Bapak dan Ibu untuk yayasan masing-masing masjid berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Di masjid lain di bawah pengurus harian itu ada bidang IT-nya juga, informasi dan teknologi ini penting. Kemudian tadi yang penanganan aset ada suatu yayasan juga itu pakai bidang perencanaan pembangunan dan pemeliharaan ada juga. Kemudian juga bidang fardu kifayah karena ini sifatnya berat, katanya dibuat tersendiri bidangnya. Tapi bidang yang sudah ini alhamdulillah sudah bagus untuk di Darul Mutakin ini. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan, bahwa ketika nanti memang belum ada nazirnya, baru yayasan nanti bisa Pak diusulkan, nanti akan kami rekomendasikan untuk di SK-kan oleh Badan Wakaf Indonesia, tergantung tadi luas tanahnya kira-kira berapa Pak? Luas tanahnya ada 1.000 lebih. Jadi kalau 1.000 lebih, nanti untuk prosedurnya pertama kami rekomendasikan dari KUA, kemudian rekomendasi ke BWI kota, baru diteruskan ke BWI provinsi. Di sekretariatnya di Kanwil ya, di bagian Penais Jawa. Ya, Yustan Abdur betul. Saya kira itu Bapak dan Ibu, ini waktu sudah sampai waktu Isya. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.